Selamat pagi anak-anak. Baik, untuk ketua kelas mari bisa pimpin doa dan salamnya. Berdiri. Panganjali. Om Swastiastu. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak, jangan duduk dulu ya. Sekarang Bapak mau mengajak anak-anak untuk menyanyikan satu lagu wajib nasional Indonesia yang bernama lagu Cinta. Sekarang Bapak akan mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu wajib nasional yaitu dari Sabang sampai Merauke. Namun sebelum itu Bapak akan jelaskan kenapa saat ini Bapak mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu ini. Nah, lagu ini kan judulnya itu dari Sabang sampai Merauke. Sabang itu letaknya di bagian ujung barat dari Indonesia yaitu Aceh. Sementara Merauke ini letaknya di bagian daerah Papua. Jadi bisa bayangkan dari Sabang sampai Merauke terdapat berbagai macam pulau-pulau. Yang mana pulau-pulau ini juga akan berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Isi tepuk tangan nggak, Pak? Boleh isi tangan ya. Dari Sabang sampai Merauke terdapat pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Baik, kita tepuk tangan dulu ya. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Nah, sebelum mulai, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik. Sudah sarapan? Belum. Kak Bintang sarapan apa pagi ini? Tadi Mbak Ais buat udang. Oh, Baik. baik. Sama mama, sama mama. Sama mama. Iya, namanya Mbak. Mbak. Baik, jadi buat yang lain yang belum sarapan nanti bisa makan pada jam istirahat ya. Maunya lupa terakhir. Ya udah nanti apa? Bapak mau traktir anak-anak, tapi anak-anak hari ini harus semangat belajarnya. Bisa? Iya. Baik. Sebelum mulai, ya di sini ada dari teman-teman kalian yang tidak hadir. Manen. Bapak coba absen dulu ya. Iya. Absen 1, Gumas. Hadir. Absen 2, Rizka. Hadir. Absen 3, Chandra. Hadir. Absen 4, Gurate. Hadir. Absen 5, Ali Maharani. Hadir. Absen 6, Bintang. Hadir, Pak. Absen 7, Wida. Hadir. Absen 8, Made. Hadir. Absen 9 terakhir ada Ayudria. Hadir. Baik, kurang lebih sudah hadir semua ya. Saya pulang banget. Apa ya? Baru aja masuk, masa dah pulang. Nah, sebelum masuk ke materi pembelajaran, Bapak mau mengingatkan lagi untuk materi minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Ya betul ya, ekosistem dari Nawida. Jadi itu minggu lalu kita sudah mempelajari tentang ekosistem, yang mana ekosistem itu kan ada berbagai macam jenis ya. Ada yang saya sebutkan jenisnya apa saja?
ekosistem itu dibagi menjadi dua ya, dua di situ. Ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami itu Bapak singgung sedikit. Apa disinggung, Pak? Iya, marah. Disinggung dia marah, Bapak. Bapak bahas sedikit ya, Bapak bahas sedikit. Ekosistem alami itu contoh-contohnya seperti gunung, hutan, sungai dan yang lainnya. Kemudian ekosistem buatan itu contohnya adalah kebun binatang. Kebun binatang kan kita bisa lihat di dalam itu ada berbagai alam seperti itu. Namun alam tersebut sudah sebelumnya dibuat oleh manusia sebagai penangkaran dari hewan-hewan di kebun binatang. Itu ya, Pak? Ya betul, kena Sandra betul ya. Nah, berhubung minggu lalu kita mempelajari tentang ekosistem, sebenarnya materi ekosistem ini juga berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang sebentar Bapak tulis ya. Iya. Hari ini kita akan mempelajari tentang penampakan alam dan buatan. Tadi Bapak juga sudah bahas sedikit ya. Untuk minggu lalu kan kita membahas tentang ekosistem. Ekosistem itu juga salah terkait dengan materi yang ini, penampakan alam ini. Jadi penampakan alam dan ekosistem itu merupakan materi yang saling berkaitan. Apa kaitannya? Akan kita pelajari hari ini. Namun sebelum lanjut pada materi, Bapak mau mengingatkan lagi untuk kesepakatan kelas kita pada jam pembelajaran. Jadi Bapak ingatkan, saat Bapak memaparkan materi, Bapak harap anak-anak bisa memperhatikan dengan baik dan bisa terjaga fokusnya dan tidak ribut. Kemudian jika anak-anak ingin izin ke kamar mandi, sebaiknya mengangkat tangannya seperti itu. Dan apabila ada yang dirasa masih tidak dipahami terkait dengan materi, anak-anak bisa tanyakan dengan mengacungkan tangan. Bisa dipahami? Iya, Bu. Itu ada, Bu. Perhatikan ya. Di sini terdapat berbagai macam gambar. Ini gambar apa? Bisa dilihat. Jalan. Oh, iya. Ini Hutan. yang ini Air. laut ya. Yang ini Sawah. dan yang ini terakhir. Pantai. Nah, dari berbagai gambar ini, misalkan Bapak ambilkan contoh jalan dan hutan. Menurut kalian, apakah jalan dan hutan ini sama atau berbeda? Berbeda. Menurut kalian apa perbedaannya? Tanya buat Bapak. Jalan itu banyak tumbuhan. Banyak pohon di hutan. Kita bintang silakan. Kalau di jalan itu ada biru. Ada biru. Kalau di jalan itu lebih sering lagi sama manusia, Pak. Kalau Iya. di hutan sama monyet. Baik. Yang lain ada yang punya pendapat berbeda? Ya. Gung Mas, silakan. Kalau di jalan itu banyak manusia, kalau di hutan banyak setan. Berarti Gung Mas bisa lihat setan. Iya, dia indigo. Oke, baik. Bapak tahu indigo? Nanti ya saya lanjutkan dulu untuk pembelajaran. Kemudian gambar selanjutnya ada jembatan dan sawah. Menurut anak-anak apakah dua gambar ini berbeda? Beda. Apakah kedua gambar ini dibuat oleh manusia? Iya. Tadi kan ditanam sama petani. Ya. Untuk jembatan bagaimana? Apakah dibuat oleh manusia atau Iya. dibuat oleh alam? Dibuat oleh Iya. Nah, menurut kalian jembatan ini fungsinya apa? Manfaatnya apa? Buat jalan. Buat jalan. Yang tahu bisa angkat tangan ya, yang Kak Wida. Untuk menyeberang. Ya, buat kita ya. Apa sih? Apa sih?
jembatan ini fungsinya sebagai menyeberang penghubung antara jalan yang terputus seperti itu. Sementara sawah ini bisa ditanami oleh padi maupun jagung, yang mana sebelumnya ditanami oleh manusia. Pak, bunga pacar bisa. Ya benar. Ya benar. Pak sayur itu sama. Menurut kalian dari gambar-gambar ini Mama dijawab. bagaimana? Nak bintang ada. Ya, ada. Izin Bapak lanjut ya. Ya, Bapak. Dari kelima gambar ini, menurut anak-anak, yang manakah yang termasuk penampakan alam dan penampakan buatan? Pantai. Pak, apa bedanya pantai sama laut, Pak? Iya, Pak, kan sama aja. Iya, Pak. Ya kan air. Oke, pertanyaan yang bagus. Ini tadi kan Bu Ranti bertanya tentang perbedaan dari pantai dan laut. Kita lihat di sini ya, pantai ini merupakan salah satu penampakan yang mana tidak hanya terdiri dari air laut saja, tetapi ada daratan atau garis daratan yang diarahkan atau ke laut seperti itu. Sementara laut ini bisa kita anggap sebagai laut lepas seperti itu. Makanya kan dari laut ini tidak ada yang namanya selat, ya. Karena kalau kita sebutkan pantai itu kan dia, kenapa kita bisa sebutkan pantai? Karena terdapat pulau dan ada perairan dangkal seperti itu. Ya, Mbak Bintang. Pak, saya izin menambahkan jawaban, Pak. Setahu saya, pantai itu adalah batas antara daratan dan laut. Wih, keren ya. Mbak Bintang ada ikut tes ya sebelum ini? Keren ya. Nah, untuk agar anak-anak bisa mengelompokkan yang mana saja penampakan alam dan penampakan yang pertama, jadi Bapak harap anak-anak dapat mengamati serta menyebutkan dengan tepat jenis-jenis penampakan alam dan penampakan buatan yang ada di lingkungan sekitar, bisa melalui contoh gambar maupun nanti Bapak akan ajak anak-anak untuk berkeliling di sekitar lingkungan kampus. Bapak kepikiran saat Bapak kuliah gitu. Jadi Bapak akan ajak anak-anak untuk berkeliling di sekitar sekolah untuk mengetahui di lingkungan sekolah kita yang mana saja yang termasuk pada penampakan alam maupun penampakan buatan. Kemudian Bapak harap saat mempelajari materi ini anak-anak dapat menjelaskan perbedaan yang paling mencolok antara penampakan alam dan penampakan buatan. Kemudian Bapak juga harapkan kepada anak-anak agar saat mempelajari materi ini anak-anak dapat memberikan contoh nyatanya yang mana merupakan penampakan alam dan yang mana merupakan penampakan buatan seperti itu. Di sini ada penampakan alam dan buatan. Pertama-tama anak-anak harus pahami apa definisi atau pengertian dari penampakan ini. Penampakan berasal dari kata nampak atau tampak. Tampak, yang mana mendapatkan imbuhan ke dan akhiran an sehingga menjadi kata penampakan. Yang mana sesuatu yang tampak bisa kita lihat menggunakan mata seperti itu. Jadi dapat dikatakan bahwa penampakan ini berarti segala sesuatu yang bisa dilihat dengan mata oleh manusia maupun hewan. Kemudian jika kita tambahkan dengan istilah alam, maka akan terbentuk istilah penampakan alam. Jadi definisi dari penampakan alam adalah segala sesuatu yang bisa dilihat oleh manusia maupun hewan yang terbentuk secara alami di permukaan bumi selama beribu-ribu tahun seperti itu. Nah, penampakan alam ini juga terbagi menjadi, di sini ada penampakan daratan yang bisa dikatakan
adalah sebagai semua dari penampakan alam yang bisa kita jumpai di darat dan yang mana tidak digenangi oleh air. Contohnya itu seperti hutan, seperti gunung tadi yang Bapak jelaskan. Ada genangan air. Iya, Pak. Nah, ya, genangan air itu kan tidak benar-benar bersumber di hutan seperti itu, bisa saja datang dari hujan. Pak, Ya. nanti kalau hutan pohon sawit itu penampakan. Oke, mumpung kita menjelaskan itu, Bapak izin bisa menyampaikan sedikit ya, karena akhir-akhir ini Indonesia kan Iya, Pak. situasi yang ini ya, situasi yang buruk seperti itu. Saudara-saudara kita di Aceh mengalami bencana banjir, yang mana salah satunya penyebabnya itu adalah penebangan hutan asal yang mana dijadikan sebagai lahan sawit seperti itu. Nah, muncul pertanyaan, kan sawit juga sebagai pohon ya, pohon juga. Kenapa sawit itu tidak bisa menyerap air seperti halnya hutan-hutan yang sudah ada? Dari anak-anak, apakah ada yang tahu? Ya. Bisa Karena menjelaskan? pohon di hutan itu lebih lama daripada pohon sawit. Bisa, benar. Jadi Bapak izin jelaskan ya. Kita lihat dulu struktur dari tumbuhan sawit itu sendiri. Kita bandingkan dengan Bapak dari gambaran ya. Kita bandingkan dengan hutan-hutan yang ada di alam bebas sana, yang mana ada berbagai macam pohon seperti itu, dan pohonnya itu memiliki akar yang sangat panjang di bawahnya. Oh, Saya tahu, Pak. Jadi, nah kita bandingkan dengan sawit itu sendiri, pohon sawit itu memiliki akar yang pendek seperti itu, jadi tidak bisa menyerap air dengan jumlah yang besar, tidak dibandingkan dengan hutan yang ada di Sumatera. Ini tuh contohnya. Nah, ini tuh contohnya tadi ya, ada gunung, ada tanjung juga. Tanjung ini bisa dikatakan sebagai daratan yang menjorok ke pinggir laut seperti itu. Bisa dilihat ya, di sini ada seperti tonjolan pada daratan ini. Tapi dia gerak zombie, Pak. Nah, kita jadi untuk proses dari pulau ini, proses dari terbentuknya tanjung ini sudah berlangsung sehingga puluhan atau ribuan tahun yang lalu ya. Jadi, ya seperti itu. Siap, Pak. Pak, kapan kita keluar? Nah, adapun untuk penampakan buatan itu dan dapat dikatakan sebagai segala sesuatu yang bisa dilihat oleh manusia maupun hewan yang sengaja dibuat oleh manusia dengan berbagai macam tujuan. Jadi contohnya itu kan Bapak sudah singgung tadi, ada gedung sekolah kita yang tujuannya bisa untuk kita belajar dan menjelaskan. Buat Bapak sendiri tujuannya untuk bisa mengajar anak-anak di gedung sekolah ini seperti itu. Kan anak-anak pas jalan ke sekolah pasti lewatin jalan kan? Ya. Ya, perhatikan dari saat kalian berjalan ke sekolah, mungkin ada yang diantar atau jalan sendiri, pastikan anak-anak melihat di sekitaran itu ada berbagai macam bangunan, misalkan kayak gedung atau bangunan perkantoran yang lain. Nah, menurut kalian siapakah yang membuat gedung-gedung itu? Yang punya tanahnya. Ya, oke. Manusia. Ya, benar ya. Jadi bangunan-bangunan itu sendiri merupakan hasil karya dari manusia, dan yang mana bangunan-bangunan itu juga memiliki fungsi dan fungsinya masing-masing sesuai bagaimana sebelumnya
maksudnya manusia itu, tujuan dari manusia itu membangun bangunan tersebut. Misalkan kayak gedung sekolah kita kan tujuannya untuk belajar, untuk Bapak mengajar. Untuk pemahaman lebih lanjut, Bapak akan mengajak anak-anak untuk melihat langsung kita perhatian dulu. Bapak kasih instruksi dulu. Jadi Bapak akan mengajak anak-anak untuk berkeliling di sekitaran lingkungan sekolah kita untuk mengamati apakah di lingkungan sekolah kita terdapat berbagai macam penampakan muatan atau tidak, seperti itu. Jadi Bapak harap anak-anak bisa membawa buku catatan juga, karena Bapak akan jelaskan lebih lanjut fungsi dari berbagai macam penampakan muatan yang ada di lingkungan sekolah kita. Iya, ayo Bisa? Pak. Bisa. Anak-anak silakan berdiri ya. Yeay. Sebelum itu, untuk pembentukan kelompoknya, Bapak minta anak-anak berhitung dari angka 1 hingga 2. Misalkan dari Nak Bintang mengucapkan angka 1, kemudian dilanjutkan oleh Nak Bintang 1, 2, kemudian balik lagi ke angka 1 dan 2, seperti itu. Bintang, silakan dari angka 1. 2. Di sini yang mendapatkan nomor urut 1, silakan angkat tangan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, baik. Yang mendapatkan nomor urut 2 ada 3, ada 4, maaf, ada 4 ya. Jadi di sini Bapak akan simpulkan. Jadi untuk kelompok 1 berjumlah 5 orang. Yang pertama tadi, kelompok 2 berjumlah Ya, Pak. Perhatikan ya. Bapak bagikan dulu. Bapak lagi berapa menit istirahat? Lagi sebentar kok. Bapak, saya sariawan. Masih information. Ya. Terima kasih Bapak. Jangan jelasin kenapa nama aku. Sekarang Bapak jelaskan sedikit untuk bagaimana cara pengerjaan tugas kelompok hari ini. Jadi bisa perhatikan pada halaman pertama terdapat nama kelompok. Nanti anak-anak bisa tulis misalkan kelompok 1 atau kelompok 2, kemudian nama anggota kelompoknya dan nama kelas kita, seperti itu. Kita kelas berapa? Aduh, kamu itu. Kemudian halaman kedua, anak-anak bisa lihat di sini ada tujuan kegiatannya, bisa anak-anak pahami juga. Dan yang ketiga terdapat alat dan bahan, yaitu gunting, lem kertas, dan alat tulis. Di sini ada yang membawa gunting, sudah membawa lem, ada yang sudah oke. Kayaknya langsung gunting di sini. Sebentar ya, Pak, sebentar. Yang untuk langkah kerjanya Bapak akan bacakan. Untuk waktu yang Bapak sediakan, ya Bapak akan sampaikan ya. Jadi pertama, Bapak harap anak-anak sudah menyiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk mengerjakan tugas hari ini. Kemudian anak-anak bisa perhatikan di bawah langkah kerja ada terdapat gambar. Di sana anak-anak bisa silakan mulai mengguntingnya, kemudian isi lem secara secukupnya, dan anak-anak bisa tempel pada halaman berikutnya di sebelah sini. Jadi Bapak beri contoh ya. Misalkan di sini ada gambar sawah, nanti kalian bisa tempel. Nanti juga anak-anak bisa tuliskan nama dari penampakan alat maupun buatan khusus, misalnya sawah, laut atau yang lainnya. Pada kolom selanjutnya terdapat deskripsi dari penampakan.
apakah di sini terdapat juga apakah dari penampakan ini termasuk penampakan alam atau buatan, kemudian ciri-ciri atau apa yang anak-anak lihat pada penampakan tersebut, dan juga manfaat dan cara merawat atau melestarikan dari penampakan alam maupun buatan tersebut. Jadi Bapak sampaikan lagi, Bapak akan berikan waktu anak-anak mengerjakan sekitar 20 menit. Bisa? Bisa. Baik, Bapak ingatkan juga jika ada yang mengalami kesulitan bisa angkat tangannya dan sampaikan kesulitannya. Bagaimana kelompok dua? Satu. Nomor satu ya? Bisa. Narmati tidak belum terjaga dari dulu. Oh sudah, bagus ya. Kelompok dua. Mandi kerja mandi. Nanti dari kelompok dua yang akan membahas. Tidak, Pak. Bukan Paris. Oh ya, ya bisa disesuaikan. Tegakkan. Ya, itu taman. Ini beda ya? Beda ya? Lihat. Boleh. Kenapa tadi? Misalnya rapor, Pak. Lagi sebentar ya, Nariska. Lagi Bapak sebentar. bisa kalau lagi 15 menit aja lapar. Ya udah lapor tuh ada bapak Iya, kalau yang iya. kita belum tahu jawab. Ya nanti kan ditraktir sama Ya, bapak. nanti kan Bisa. nanti mau. Oh gitu. Ya. Makasih, Bapak. Bapak, itu beneran atau bohongan? Bapak Apa isinya, Bapak? Ya. Udah, Pak. Sudah selesai? Udah. Nah, pertama kelompok siapa yang ingin? Yang paling kayaknya dari kelompok dua. Sari diisi Dua. Ih, bagus juga ya. Kita nggak kelihatan semangat, Kak. Aku yang bilang. Dia kan wow. Nah, untuk kelompok dua silakan dimulai. Oke, halo semuanya teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Sari diisi 2. Oke, jadi di sini kita tadi menggunting terus menempel. Di sini ada 4 gambar. Bisa dikasih langsung, Pak? Bisa silakan. Kenalan dulu boleh? Oh, boleh. Udah kenal ya. Udah kenal ya Pak saya? Langsung aja ya. Yang pertama itu ada hutan. Gambarnya di sini. Hutan itu termasuk penampakan alam. Terus ciri-cirinya, hutan itu banyak pohon. Terus ada monyet. Saung hijau sama sejuk. Lalu manfaatnya yaitu hutan itu menghasilkan oksigen. Cara merawatnya itu tidak menebang pohon. Yang kedua itu ada gambar jembatan yang merupakan penampakan buatan. Ciri-cirinya menghubungkan dua jalan yang dibuat oleh manusia. Ada yang pakai beton, ada yang pakai kayu. Manfaatnya sebagai jalan penghubung. Cara merawatnya tidak dirusak. Ya, silakan lanjut. Cewek daripada Ada jalan itu termasuk Iya, banyak banget. Perhatikan ya, kalau tidak Manfaatnya dalam merawat kelestarian itu dalam mempermudah masyarakat menuju sekolah atau tempat yang ingin dituju. Cara merawatnya dengan memperbaiki
hutan dan lingkungan luar. Nah, cara merawatnya dengan cara rajin membersihkan, tidak membuang sampah sembarangan. Ya, kita beri tepuk tangan buat kelompok 2. Kita bahas bersama ya dari hasil presentasi dari kelompok 2. Pertama, dari yang pertama tadi kelompok 2 menyebutkan hutan sebagai penampakan alam. Apakah benar? Benar ya. Hutan merupakan salah satu penampakan alam yang mana ciri-cirinya itu sudah dibahas tadi ya, disampaikan oleh kelompok 2. Terdapat berbagai tumbuhan dan hewan yang mana cara untuk melestarikannya, untuk merawatnya itu jangan tidak menebang pohonnya sembarangan. Kemudian yang kedua ada jembatan. Tadi kelompok 2 menyebutkan jembatan tersebut termasuk pada penampakan buatan. Apakah benar? Benar ya. Jadi jembatan ini memang merupakan salah satu penampakan buatan. Kemudian jalan apakah termasuk penampakan buatan? Nah benar ya. Jadi jalan ini merupakan salah satu dari penampakan buatan yang mana jalan dibuat oleh manusia sebagai sarana atau prasarana transportasi bagi kita misalkan mau ke berbagai tempat di sekitar kita. Kemudian gedung. Untuk gedung apakah termasuk pada penampakan buatan? Benar ya. Jadi gedung ini merupakan salah satu juga contoh dari penampakan buatan. Kita beri tepuk tangan lagi buat sekarang untuk kelompok 1, Bapak silakan untuk lanjut Bapak. Semuanya Pak? Ya semuanya. Nah untuk kelompok 1 bisa dimulai sesi presentasinya. Halo semuanya. Hai. Kami dari kelompok 1, nama saya Mas. Berarti kita Oke, di sini kita akan membahas mengenai penampakan alam dan buatan. Kemudian yang kita dapat, yang gambar yang pertama yaitu lapangan. Itu termasuk penampakan buatan. Mengapa? Karena dapat dibuat oleh manusia. Manfaatnya apa? Sebagai tempat olahraga. Dan juga kalau di depan saya, cara merawatnya dengan tidak membuang sampah, dengan tidak merusak fasilitas seperti itu. Iya. Itu ada laut dan situ adalah penampakan alam. Ciri-cirinya tidak dapat dibuat oleh manusia, banyak air, banyak ikan. Manfaat dan cara merawat atau melestarikan, tidak membuang sampah ke laut. Habis itu manfaatnya adalah bisa buat berenang. Gambar ketiga ada sawah. Ciri-cirinya dapat dibuat oleh manusia, banyak padi, banyak burung. Manfaat, oh ya, sawah termasuk ke dalam penampakan buatan. Manfaat dan cara merawatnya dapat menghasilkan makanan dan cara merawatnya tidak merusak. Oke, yang terakhir ada taman. Termasuk penampakan buatan. Kemudian ciri-cirinya dibuat dan dihias oleh manusia. Terbanyak tanaman. Kemudian manfaatnya boleh dijelaskan. Manfaatnya yaitu mempercantik lingkungan, menghasilkan buah-buah. Oksi. Sekian, terima kasih. kita beri tepuk tangan buat kelompok 1. Nah kita bahas bersama ya. Yang pertama tadi disebutkan oleh kelompok 1 ada lapangan. Apakah lapangan benar termasuk? Ya, Kelompok 2 bagaimana? Benar betul. ya. Kelompok 2 lain Pak, ini yang bagian ini. Benar ya. Jadi untuk lapangan ini termasuk ke dalam penampakan buatan. Kemudian apakah sawah juga termasuk penampakan buatan? Betul. Benar ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi, sawah merupakan salah satu dari penampakan buatan. Kemudian, apakah taman juga termasuk penampakan buatan? Iya. Baik, benar ya. Jadi di sini taman juga merupakan salah satu contoh dari penampakan buatan. Yang terakhir ada laut. Apakah laut termasuk penampakan alam? Iya. Ya benar ya. Jadi laut juga termasuk dalam salah satu
satu contoh penampakan alam. Kita beri tepuk tangan buat latihan anak. Jadi tadi Bapak sudah tadi kita sudah melaksanakan bersama sesi presentasi dan diskusi seperti itu. Sekarang untuk menguji pemahaman anak-anak, Bapak akan memberikan beberapa soal yang kapan kok cuma soal ini aja. Oke. Gampang. Ya itu udah Pak, ayo saya lapor. Bapak akan memberikan soalnya. Wah, banyaknya. Nah, di sana ada berbagai macam soal. Jadi soalnya itu berbentuk pilihan ganda, yang mana Bapak akan berikan anak-anak menjawab dengan waktu 10 menit. Jadi Bapak harap anak-anak bisa mengerjakan dengan baik, dan yang paling penting jangan mencontek seperti itu. Silakan mengerjakan. Namanya di mana ditulis? Oh, namanya bisa dituliskan di pojok atas ya, pojok kiri atas. Kamu tulis sendiri, jangan teh. Kan saya nulis nggak ada. Pak, sudah selesai. Tunggu teman-temannya ya. Berbau. Saya capek. Pak saya lapar. Pak, di sini ngapain Pak? Habis ini kita Istirahat. kumpulkan dulu soal. Sudah. Sudah. Sudah selesai semuanya? Sudah. Bisa dikumpulkan? Nah, Pak, itu siapa yang buat parfum Pak? Oh, ini rasanya dari kelas yang lain, itu sepertinya Pak memiliki. nggak sih? Orang saya di sini. Pak. Tapi ya ini salah ya, tulisannya. Pak, dia saya mau ada deh. Silakan. Iya. Nah, tadi anak-anak sudah menyelesaikan diskusi dan kemudian menyelesaikan soal evaluasi seperti itu. Dan di sini untuk mengakhiri, sebelum mengakhiri maksudnya Bapak mau meminta salah satu perwakilan dari anak-anak untuk menyimpulkan apa yang kita telah pelajari pada hari ini. Jadi siapa yang bisa atau ingin menyimpulkan? Coba kita praktekkan dulu Mas. Ayo, dari sini aja ya Pak. Dan santai bersama. Baik, kali ini kita sudah belajar mengenai penampakan alam dan buatan, di mana penampakan itu sesuatu yang dapat dilihat oleh mata. Kalau penampakan alam itu dapat dilihat oleh mata, tidak dapat dibuat oleh manusia. Kalau penampakan buatan dapat dilihat oleh mata, tapi dapat dibuat oleh manusia juga. Tadi kita juga sudah berkeliling, sudah mengerjakan tugas individu. Baik, terima kasih ya. Tadi Guma sudah menyimpulkan pembelajaran yang kita sudah laksanakan hari ini. Sekarang Bapak mau tahu selama pembelajaran tadi dan hingga akhir ini, Bapak mau tahu bagaimana ekspresi wajah kalian saat Happy! akhir pembelajaran ini. Bapak siap Bapak ya? 1, 2, 3. Happy. Tadi foto Pak. Foto, Pak. HP saya lagi bisa soalnya. Ya Bapak ya, nanti pertemuan selanjutnya saya akan putar. Iya. Nah, nanti bagaimana senang? Ya makanya. Manis, Nana. Ibu juga di Nah, baik. Tidak terasa, anak kita sudah hampir terasa banget ya nggak Bapak ya. Iya, seru banget. Terasa banget sih Pak. Nah, kita sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak mau mengajak anak-anak menyanyikan satu lagu daerah yang berjudul lagu Apuse. Jadi, Bapak tahu,
doanya? Baik, sebelum pulang mari kita berdoa. Istirahat sampai istirahat dulu. Baik, sebelum istirahat kembali kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan Paramasanti. Oh.